Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang di rumah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami di acara Hakitok episode ke-6. Saya Dia Nabil Subani bersama narasumber kita Ustadz Zulkarnain Fadli, MPDI. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau pernah menjadi duta negara di acara International Qiraat Competition yang diadakan oleh Qori Association Bangladesh, yaitu pada tahun 2019. Dan banyak sekali prestasi-prestasi beliau di bidang tilawah, baik itu di tingkat provinsi maupun nasional. Beliau juga merupakan kakak kami di dalam himpunan Qori dan Qori'ah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu sebagai ketua Hikmah pada tahun 2007 sampai 2008. Mungkin langsung saja Ustadz. Dalam membaca Al-Quran Ustadz, pastinya kan di dalamnya ada seni dalam membaca Al-Quran, yaitu nagom. Nah, berbicara tentang nagom ini pastinya tidak luput dari sejarah Ustadz. Untuk itu mohon izin Ustadz, mohon diceritakan gimana sih sejarah awal mula nagom Al-Quran itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat hikmah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita berbicara tentang nagom dalam ilmu Al-Quran, maka kita tidak lepas dari sebuah literatur sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita agar tatkala kita membaca Al-Quran hendaknya kita hiasi dengan nagom. Dalam istilah bahasa Arab, ketika kita membaca Al-Quran bisa dengan bit taghonni atau bit tilawah, dan Allah secara langsung menyuruh kita agar tatkala kita membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil, dan nagom itu termasuk bagian dari tartil karena harus membacanya dengan tenang. Oleh karena itu dalam satu ayat dijelaskan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sedangkan dalam satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan zayyinul qur'ana bi aswatikum. Maka perindahlah olehmu bacaan Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suaramu yang indah. Ini berarti satu perintah langsung dari Rasul bahwa ketika kita membaca Al-Quran hendaknya kita lakukan, kita baca dengan suara yang indah. Selain dengan tartil, dengan perlahan-lahan dan tenang, maka kita pun harus membacanya dengan bit taghonni. Rasulullah merupakan orang yang indah suaranya. Rasulullah merupakan sosok yang memiliki suara yang indah. Bahkan di zaman Rasul ternyata ada sahabat yang sering dimintai oleh Rasul untuk mendengarkan bacaan para sahabat. Satu contoh dalam literatur itu ada namanya Abu Musa al-Ash'ari, lalu Ibnu Mas'ud. Nah, ini adalah sahabat-sahabat contoh-contoh terdekat ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang indah atau dengan menggunakan nagom. Nah, jadi teman-teman semuanya ketika membaca Al-Quran maka hendaklah kita gunakan suara yang indah itu untuk menghiasi bacaan Al-Quran. Begitu. Masya Allah. Kemudian Ustadz, terkait tadi kan Ustadz sudah menyampaikan terkait nagom. Nah, dan kita ketahui kan ada beberapa nagom itu Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz terkait
apa sih nagom apa saja yang ada gitu. Dalam ilmu qiraat, khususnya dalam ilmu nagom, itu ada 7, secara umum ada 7 irama atau nagom yang banyak digunakan dan sampai saat ini berkembang. Namun tidak tahu secara pasti kapan diklasifikasikan nama-nama nagom tersebut. Dalam sejarah masih menjadi sebuah kajian-kajian yang terus-menerus dikaji oleh para ahli qiraat. Yang pertama dalam ilmu nagom itu ada namanya nagom atau irama bayati. Dan bayati itu ternyata ada beberapa tingkatan. Ada bayati qoror, bayati suri, bayati nawa, alan nawa, jawab, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah irama atau nagom nahawan. Nah, identik nahawan itu penuh dengan rasa syahdu. Ketika nanti kita mendengarkan irama nahawan, ternyata nahawan itu identik dengan rasa syahdu, tenang. Dan ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suasananya, penuh ketenangan. Yang ketiga adalah nagom Hijaz. Nah, Hijaz. Dalam literatur lain disebutkan bahwa Hijaz ini terletak di salah satu wilayah atau daerah ketika itu. Makanya hadirlah satu nagom yang bernama Hijaz. Dan Hijaz ini identik dengan irama-irama yang cukup sedih, sangat membuat kita patut merenungkan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang keempat adalah irama atau nagom Sikka. Nah, yang kelima adalah nagom Soba. Yang keenam adalah nagom Ros. Dan yang ketujuh adalah Jiharkah. Nah, inilah 7 secara umum, secara garis besar tingkatan-tingkatan nagom di dalam Al-Quran. Jadi sangat luas sekali ilmu nagom itu dan kita patut untuk mempelajarinya. Begitu nanti. Masya Allah. Kalau boleh minta izin Ustadz, boleh dicontohkan Ustadz beberapa tadi yang disebutkan oleh Ustadz nagom-nagom 7 tadi. Baik, kalau contoh nagom, satu contoh misalnya nagom bayati. Bayati itu ada tingkatan dari qoror yang paling rendah, suri, nawa, dan seterusnya, sampai ke tingkatan jawab dan jawabul jawab. Satu contoh bayati itu kalau kita gunakan dalam membaca Al-Quran bisa digunakan dengan tartil atau murattal. Ada juga yang digunakan pada saat kita membaca Al-Quran dengan tilawah ataupun bil mujawwad. Nah, satu contoh dengan irama bayati tapi dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini satu contoh. Jadi ada istilah bayati itu ada yang mirip seperti irama kurdi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya pokoknya dasarnya adalah bayati. Lalu kalau irama nahawan, contohnya nadanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau nahawan itu dia identik dengan sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Jadi itu ada ciri khas kalau kita perhatikan setiap nada, setiap nagom ternyata berbeda. Lalu irama atau nagom Hijaz. Da 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 da. Jadi kalau memudahkan ternyata ketika kita ingin belajar nagom ada rumus dan kunci untuk memudahkan kita untuk dasar-dasar nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
ciri khas Hijaz. Lalu bagaimana dengan irama yang lain seperti ros? Ros itu identik dengan ketika kita membacakan, mendengarkan Syekh As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini identik dengan nada atau nagom ros. Lalu ada juga nada jiharka. Jiharka seperti yang dibawakan oleh Syekh Abu Usama. Nah, ini kalau teman-teman sahabat-sahabat semuanya mendengarkan, ternyata identik dengan irama jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jiharkah itu identik dengan riang, gembira, ceria. Nah, jadi ketika kita membacakan ayat-ayat yang khususnya ceria, senang, sebuah kabar gembira, maka cocoknya dan tepatnya kita pakai irama jiharkah. Jadi kita contohkan lagi irama misalnya soba. De 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 de. Nah, kalau kita coba latih suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Jadi itulah nada awal soba. Berikutnya adalah sika. Irama sika itu wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Itu kunci dasar irama sika. Lanjut Ustadz. Mungkin tadi kan contoh mengenai murattal. Mungkin satu saja Ustadz, mohon izin untuk mujawatnya, salah satu nagom yang tadi. Baik, untuk contoh nagom mujawad ya Nabil ya, teman-teman sahabat-sahabat semuanya, kita contohkan dalam satu potongan ayat. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kira-kira nada apa itu? Sepertinya nada bayya. Nah, itu kalau kita ingin menampilkan nada bayya. Mungkin minta satu lagi Ustadz, untuk nagom mujawad di nagom nahawan. Kalau nagom nahawan seperti ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah. Kira-kira seperti itu. Kasih banyak Ustadz. Mungkin selanjutnya tadi Ustadz sudah menjelaskan terkait sejarah, macam-macam nagom dan beserta contohnya. Mungkin pada zaman sekarang yaitu musabaqah tilawatil Quran udah di mana-mana Ustadz, dari jenjang masih kecil atau remaja dan dewasa, bahkan dari kecamatan, provinsi, bahkan nasional maupun internasional itu sudah merebar luas. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri,
dan untuk sebagai ilmu juga bagi para pemirsa di sana, yaitu sebenarnya nagom yang paling utama dalam per MTQ-an itu apa Ustaz dari 7 nagom yang termasyhur tadi? Baik Nabil, kalau kita berbicara di musabaqah atau dunia per MTQ-an, ternyata musabaqah tilawatil Quran itu sudah menjadi sebuah agenda yang rutinitas dilakukan setiap tahun, baik dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Dan ini merupakan satu kesempatan buat kita, pemirsa semuanya, sahabat-sahabat hikmah, untuk terus menggali potensi ketika kita ingin fokus kepada dunia per MTQ. Lalu irama atau nagom yang bagaimana yang biasanya dilombakan, dimusabaqahkan dalam MTQ? Selain komponen-komponen utama seperti tajwid, adab, fasahah, dan lain sebagainya, ternyata di dunia MTQ itu bidang suara ataupun lagu merupakan penilaian yang sangat penting dalam musabaqah. Sehingga tatkala kita membawakan irama atau nagom-nagom itu ketika event-event musabaqah, maka kita gunakanlah dengan irama yang totalitas. Artinya, ketika kita membawakan irama bayati, beberapa tingkatan cukup banyak, tapi dalam musabaqah ternyata bisa kita gabungkan. Nah, kita ringkas dan itu boleh saja. Yang penting dia ketika dari awal menggunakan irama bayati, maka diakhiri juga dengan bayati. Kalaupun di tengah-tengahnya kita isi dengan berbagai variasi, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dalam dunia MTQ. Contoh lain, ketika dalam MTQ kita ingin menggunakan satu irama nahawan misalnya. Irama nahawan itu bisa dibawakan dengan 2 kali tingkatan saja. Jadi menggabungkan antara nahawan jawab dengan jawabul jawab. Jadi ketika nahawan asli sudah kita bawakan, maka kita gabungkan dengan yang keduanya adalah nahawan jawab dengan jawabul jawab. Dan ini sah-sah saja dan diperbolehkan dalam dunia MTQ. Karena memang perkembangan saat ini pada saat musabaqah tilawatil Quran di dunia MTQ itu sangat berkembang variasi irama atau nagom, sehingga bagi sahabat-sahabat pemirsa semuanya, ketika dalam musabaqah hendaknya kita mempersiapkan dan sering mendengarkan kira-kira variasi apa yang sekarang sangat viral atau sangat hits dibawakan, sehingga kita tidak ketinggalan variasi yang klasik bahasanya dengan variasi perkembangan saat ini. Begitu Nabi. Yang terakhir Ustadz, yaitu kita minta motivasinya Ustadz buat para pemirsa juga, teman-teman yang di sana mungkin yang sedang belajar ataupun masih ada niatan untuk belajar nagom Al-Quran agar lebih semangat lagi. Baik, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, motivasi penting ketika kita ingin belajar nagom dalam Al-Quran adalah pertama, kita tanamkan satu hadis yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kita niatkan dalam hati kita bahwa ketika kita mempelajari Al-Qur'an termasuk belajar tentang nagomnya, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik kata Rasulullah. Orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika teman-teman pemirsa ketika sudah mengetahui dan sudah belajar, maka ajarkanlah itu. Lalu yang kedua, motivasi kita untuk belajar Al-Quran adalah selain karena Allah, maka kita juga harus mengembangkan fitrah atau anugerah potensi suara yang telah Allah ciptakan. Setiap manusia pada prinsipnya Allah ciptakan memiliki suara yang indah. Tapi bagaimana kita melatih dan menggunakan potensi itu? Karena zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Itu artinya setiap manusia memiliki suara, potensi suara, sebuah anugerah yang diberikan Allah, diciptakan Allah
untuk setiap manusia. Maka kita pergunakan itu untuk memperhiasi, memperindah bacaan Al-Quran. Lalu yang ketiga, kita niatkan ketika kita motivasi untuk belajar nagom, bukan semata-mata untuk MTQ. Nah, ini hampir kebanyakan di antara kita ingin belajar nagom tapi ingin menang dalam MTQ. Tidak semata-mata hanya itu, tapi niatlah karena Allah Ta'ala, bahwa apapun yang kita baca dari Al-Quran, maka kita harus memperindah dengan suara kita. Tapi tetap diingat bahwa suara boleh bagus, nagom boleh indah, tapi yang paling utama adalah kaidah tajwid. Karena tidak ada artinya ketika kaidah tajwidnya berantakan, nagomnya indah ataupun bagus, atau iramanya indah ataupun bagus. Begitu. Mungkin kesempatan pada kali ini kita cukupkan pada pembahasan nagom. Sebelum itu, banyak tadi ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua. Yang awal mula ada sejarah, yang mana pada masa Rasulullah udah ada nagom itu sendiri. Dan bahkan dalam hadis pun yang Ustadz udah berikan tadi, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Kemudian tadi juga ada beberapa nagom yang telah disebutkan. Ada nagom Bayyati, nagom Hijaz, Nahawan, kemudian ada Jiharka, Sika, Soba, dan Ros. Itu merupakan 7 nagom yang paling masyhur untuk saat ini. Kemudian terakhir, yang pastinya apapun yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan ya Ustadz. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz sudah Sama-sama. berkenan hadir di studio kami, sudah meluangkan waktunya untuk membahas nagom pada episode ini. Oke, kita cukupkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.